Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil LK2.1, LK2.2 dan juga LK2.3 dalam aktivitas 2.4 pembelajaran sosial emosional. Tetapi sebelum kami mulai, kami ingin mengajak teman-teman melakukan sesuatu. Silakan pejamkan mata selama beberapa detik. Sekarang coba ingat satu orang guru yang paling berkesan bagi kalian. Bukan guru yang paling banyak memberikan tugas, bukan juga guru yang paling sering memberikan nilai, tetapi guru yang sampai sekarang masih kalian ingat karena sikapnya. Oke, sudah? Apa yang membuat guru tersebut begitu terkesan? Nah, jawaban teman-teman mungkin berbeda, tetapi ada yang mengingat gurunya karena sabar, ada yang tegas, ada yang peduli, menyenangkan, atau karena pernah memberikan motivasi. Nah, dari sinilah kami memahami bahwa guru sebenarnya tidak hanya mengajarkan materi, tetapi juga sikap guru juga menjadi pembelajaran bagi murid. Dan pertanyaannya adalah, sudahkah kita sebagai calon guru mampu menjadi teladan bagi murid kita? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita lihat sebuah situasi yang mungkin saja terjadi di sekolah kalian. Tunggu, Yana ada apa? Sampai saya hilang. Jangan panik dulu, tarik nafas. Coba ingat-ingat di mana kamu terakhir meminta doa. Tiba-tiba ini sih aku tinggal saya masuk ke dalam amplop. Katanya di surat guru. Coba ingat-ingat, kapan terakhir di mana kamu meminta apa? Di dalam tas nih. Jangan panik dulu ya, ibu akan membantunya untuk mencari bersama-sama. Kamu jangan takut. Anak-anak, ibu meminta bantuan kalian karena ada teman kalian yang kekurangan uang SPP. Hilang tuh. Iya, benar hilang. Jadi ibu minta bantuan kalian untuk kita mencari bersama-sama. Baik Bu, kita cari bersama-sama saja. Iya, terima kasih. Tapi ibu minta kalian untuk tetap tenang dulu, jangan saling menuduh sebelum ada bukti yang jelas. Baik. Ibu akan memeriksa tas kalian satu-satu. Oh, terima kasih diri loh. Aman. Tunggu. Maju. Ayo nak. Nah, ibu sudah menemukan amplopnya. Iya, Bu. Ibu tidak akan memarahi kamu di depan orang-orang. Jadi kamu mau mengakui kesalahan kamu dan berjanji tidak akan mengulanginya. Tidak berjanji dan mengulanginya lagi. Baik, karena kamu sudah mengakui kesalahan kamu, jadi ibu akan makan dan kamu berjanji tidak akan mengulanginya lagi ya. Anak-anak, alhamdulillah ibu sudah menemukan amplopnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, setelah ini kalian tidak boleh saling mengejek karena setiap orang pasti melakukan kesalahan. Yang terpenting kita mau mengakui kesalahan dan tidak akan mengulanginya lagi. 20 tahun kemudian, murid yang pernah melakukan kesalahan kembali menemui gurunya dan berterima kasih. Bukan karena gurunya menghukumnya, tetapi karena gurunya memberikan kesempatan untuk berubah. Nah, sekarang kami ingin melibatkan teman-teman. Kalau kalian berada di posisi tersebut, apakah kalian setuju dengan guru tadi? Apa yang akan kalian lakukan? A. Memarahi murid di depan kelas. B. Membiarkan karena merasa kasihan. Atau C. Membina murid tanpa mempermalukannya. Silahkan,
Angkat tangan kalian. Mau pilih A, B, atau yang C? A, siapa? Menarik. Ternyata pilihan kita sangat berbeda. Bapak pilih satu. Silakan maju. Nah, Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, kami cenderung memilih pilihan C. oh yang C. Kami setuju bahwa murid itu harus dibina karena perbuatannya itu salah. Tetapi satu kesalahan tidak seharusnya membuat murid diberi label buruk selamanya. Guru perlu membantu murid memahami kesalahannya, bertanggung jawab, dan memperbaiki diri. Hal ini sesuai dengan kesimpulan LK 2.2 mengenai disiplin positif dan pemberian kesempatan kepada murid untuk memperbaiki kesalahan. Oke, jadi pilihan dari jawaban tersebut adalah pilihan yang C. C. Ya, pilihan yang C. Nah, lalu apa hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional? Dalam kasus tadi kami menemukan 5 kompetensi PSE. Pertama, self awareness atau kesadaran diri. Jadi guru Kesadaran mampu diri. menyadari emosinya dan tidak langsung bereaksi. Yes. Kemudian yang kedua, self management atau manajemen diri. Guru mampu mengendalikan emosinya sehingga tidak mempermalukan muridnya. Terus ketiga, social awareness atau kesadaran sosial. Jadi guru mempertimbangkan perasaan dan kondisi murid. Keempat, yaitu keterampilan berrelasi. Jadi guru menjaga hubungan tetap baik dengan seluruh murid. Dan yang kelima, itu adalah responsible decision making, yaitu pengembangan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi kelima kompetensi tersebut memang menjadi analisis utama kelompok dalam LK 2.2. Oke, sudah mencakup 5 ternyata 5 kompetensi. Ya. Tetapi sebenarnya pemahaman kita tentang guru teladan tidak hanya berasal dari teori. Pengalaman kita sebagai murid juga ikut membentuk pandangan kita tentang guru yang baik. Dalam LK 2.1, saya merefleksikan pengalaman ketika masih menjadi murid. Di sana ada seorang guru geografi saya ketika SMA. Beliau bernama Ibu Eva Febrianti. Awalnya, saya melihat beliau sebagai guru yang tegas dan cukup menakutkan karena cara berbicara beliau cepat dan beliau sangat sigap dalam mengelola kelas. Tetapi, semakin lama saya belajar kepada beliau, maka pandangan saya berubah. Saya melihat bahwa di balik ketegasannya, beliau adalah guru yang menyenangkan, baik, dan peduli kepada murid. Hal penting yang ingin saya tiru adalah bagaimana beliau memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar sesuai karakter dan kemampuan masing-masing. Isi ini berasal dari pengalaman yang dituliskan dalam LK 2.1. Dari pengalaman tersebut, kami menyadari bahwa guru teladan tidak selalu berarti guru yang lembut setiap saat. Guru juga boleh tegas. Yang menjadi penting, bagaimana ketegasan tersebut disertai dengan kepedulian dan tetap menghargai murid. Karena ketika murid merasa dihargai dan aman, mereka akan lebih berani bertanya, berpendapat, dan juga berkembang. Hal tersebut sesuai refleksi LK 2.1 mengenai iklim sekolah yang aman, nyaman, kondusif, dan hubungan guru murid yang saling menghargai. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang mungkin lebih dekat dengan kehidupan kita sebagai calon guru. Nah, Asa, menurut Anda, apa tantangan terbesar guru untuk menjadi teladan? Oke, menurut saya salah satu tantangan terbesar adalah mengelola emosi. Jadi guru kadang bisa merasa lelah, kesal, kecewa, atau kehilangan kesabaran ketika kelas gaduh. Murid tidak memperhatikan dan sulit diarahkan. Tetapi pada saat yang sama, guru tetap dituntut untuk memberikan contoh bagaimana menghadapi masalah yang baik. Hal tersebut sesuai dengan refleksi yang telah kita kerjakan di LK 2.3 tentang tantangan guru dalam mengelola emosi. Berarti guru tidak boleh marah? Menurut saya bukan berarti tidak boleh marah ya, tapi guru tetaplah manusia yang memiliki emosi. Guru perlu menjadi profesional dengan mampu menyadari emosinya, mengelolanya, kemudian memilih respon yang tidak berdampak negatif kepada murid. Lalu apa yang bisa dilakukan sebagai seorang guru agar semakin mampu menjadi teladan?
Oke, ada beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan sebagai guru, yakni yang pertama melakukan refleksi setelah mengajar. Yang kedua melatih regulasi emosi, misalnya berhenti sejenak dan mengatur napas ketika mulai merasa kesal. Ketiga meningkatkan kemampuan komunikasi sehingga kita bisa tegas tanpa mempermalukan murid. Keempat, berusaha memahami karakter dan kebutuhan setiap murid. Dan yang terakhir, meminta masukan dari guru lain supaya kita tahu apa yang masih perlu kita perbaiki. Jadi menjadi guru teladan itu ternyata bukan sesuatu yang selesai setelah kita menjadi guru. Benar sekali, jadi menjadi guru teladan itu adalah proses. Kita belajar, mencoba, melakukan kesalahan, merefleksikan diri, kemudian memperbaikinya. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja. Selain pengalaman pribadi dan studi kasus, kami juga belajar dari beberapa film yang menggambarkan sosok guru sebagai agen perubahan. Sudah tahu film Laskar Pelangi? Dari Laskar Pelangi, kami belajar bahwa guru tetap memberikan harapan kepada murid meskipun berada dalam keterbatasan. Lalu ada film yang berjudul Negeri Lima Menara. Dari Negeri Lima Menara, kami belajar bahwa guru dapat menanamkan motivasi, kedisiplinan, tanggung jawab, dan keyakinan kepada murid untuk memiliki cita-cita. Lalu ada Sekolah Rimba. Dari Sekolah Rimba, kami belajar bahwa guru perlu memahami kondisi, latar belakang, dan kebutuhan murid sebelum menentukan cara mengajar. Ketiga pembelajaran tersebut kita pelajari dalam analisis film pada LK 2.3. Jadi dari ketiga film tersebut kami menemukan satu kesamaan, yakni guru sebagai agen perubahan bukan hanya guru yang mampu mengajar dengan baik, tetapi guru yang mampu membuat murid percaya bahwa dirinya mampu untuk berkembang. Sebelum kami menutup presentasi, kami punya satu situasi untuk teman-teman. Anda sudah mengajar berapa jam? Anda merasa lelah? Kemudian kelas mulai gaduh dan murid tidak memperhatikan. Apa yang Anda lakukan? Membentak seluruh kelas, membiarkan karena sudah lelah, berhenti sejenak, mengolah emosi, mencari penyebab, kemudian memberikan arahan dengan tenang tapi tegas. Silakan pilih. Pilihan C memang terlihat paling ideal. Tetapi pertanyaannya, apakah kita mampu melakukannya ketika benar-benar berada dalam situasi tersebut? Disinilah PSE menjadi penting. Karena mengetahui teori tentang pengelolaan emosi saja belum cukup. Kita perlu melatihnya dalam kehidupan nyata. Hal tersebut sejalan dengan refleksi LK 2.3 bahwa guru tidak harus sempurna, tetapi perlu menyadari, mengelola emosi, dan memiliki tindakan yang berpihak kepada perkembangan murid. Setelah melakukan refleksi dari ketiga LK dan menganalisis berbagai contoh guru sebagai agen perubahan, kami menyadari bahwa menjadi guru teladan bukanlah tentang menjadi guru yang sempurna. Saya ingin menjadi guru yang tegas tapi tetap menghargai murid. Saya ingin menciptakan kelas yang aman sehingga murid merasa nyaman untuk belajar dan berpendapat. Saya ingin memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar dari kesalahan dan memperbaiki dirinya sendiri. Saya ingin belajar mengelola emosi sebelum memberikan respon kepada murid. Dan saya ingin menjadi guru yang terus belajar, melakukan refleksi, menerima masukan, serta memperbaiki diri. Karena pada akhirnya guru teladan bukan guru yang sempurna, tetapi guru yang mau terus belajar dan memperbaiki diri. Karena murid tidak hanya belajar dari apa yang kita katakan, tetapi juga dari bagaimana kita bersikap. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.